Hello guys, kembali nih kita di Cassandra Channel 13. Channel yang menceritakan kisah-kisah unik yang menjadikan inspiratif bagi kehidupan kita nih. Nah, pada malam ini gua akan bercerita tentang seorang kisah sahabat yang benar-benar menceritakan kisah diri dia yang berprofesi sebagai driver online. Sebenarnya jujur, ketika dia bercerita sama gua sih nggak percaya apa yang diceritakannya. Tapi oleh karena dia bersungguh-sungguh dan berusaha meyakinkan gua bahwa cerita ini betul-betul terjadi dan dirasakan oleh dia. Ternyata kisah ini bikin bulu kuduk gua merinding. Serem banget. Namun sebelum gua lanjutkan cerita ini, jangan lupa guys, like and subscribe dulu Cassandra Channel 13. Oke? Sebentar nih gua akan lanjutkan kisah menyeramkan ini. Begini kisahnya guys. Gua kasih judul di cerita ini adalah sebagai penumpang misterius taksol atau taksi online yang bikin bulu kuduk lo pada merinding. Sebut saja nih driver yang menjadi sahabat gua bernama Dani. Ketika Dani telah menyelesaikan orderan di sebuah kawasan pemukiman di pinggiran kota. Pada saat itu waktu telah menunjukkan pukul 10 malam lebih kira-kira 15 menit lah. Dan baru saja Dani menurunkan penumpang dan dia langsung aja nih memutarbalikkan kendaraannya. Saat itu sih dia berharap pulang karena memang di saat itu kondisinya sudah lelah ya. Dan juga keadaan sudah malam. Nah, di saat dia menjalankan mobilnya pelan-pelan untuk meninggalkan kawasan itu, tiba-tiba bunyi orderan lagi masuk tuh di aplikasinya. Dan dia pun meninggalkan jalanan pelan-pelan serta memberhentikan mobilnya untuk melihat orderan tersebut. Dia sadar sih akan waktu yang telah menjelang larut malam, disertai kondisi fisik yang mulai lelah itu. Namun dia sejenak mengamati karena orderannya cukup menggiurkan, di mana tarifnya juga begitu tinggi, serta titik tujuannya tidak jauh dari kawasan rumah dia. Ya maklum aja nih, akhirnya dia tergoda karena argo yang menggiurkan dan juga titik tujuannya tidak jauh dari rumahnya. Ya udah, akhirnya dia ambil tuh order. Dia katakan lewat chatnya, mohon ditunggu ya, saya akan ke titik jemput. Ditulis demikian. Lalu dia berjalan menyusuri jalan-jalan yang akan menuju titik tempat jemput. Dia mulai merasakan gak enak ya, karena kok jalan ke titik jemputnya malah makin sepi. Udah gitu tempatnya juga gelap. Wah, dia berpikir. Tapi karena memang dia tetap ngotot karena ya selain tadi argonya tinggi dan juga titik jemputnya dekat rumahnya, dia akhirnya cuek. Dia coba jalan tuh. Jalan terus pelan-pelan sambil mengamati sekeliling jalanan tersebut. Sedang dia mengamati keadaan kondisi sekitar jalanan tersebut, tiba-tiba dia merasakan satu benturan yang cukup keras. Si Dani berpikir, barusan gue nabrak apa ya? Lalu dia coba berhentikan mobilnya. Dia amati tuh sekeliling kiri, lalu dia melihat sekeliling kanan. Gak ada siapa-siapa, sepi, bahkan gelap.
Nah pada saat itu Dani tuh khawatir. Khawatir dia mau keluar. Dia nabrak apa sesungguhnya. Tapi benturannya cukup keras dirasakan. Kemudian dia coba-coba buka pintu mobilnya nih. Dia mencoba turun untuk memeriksa keadaan di depan. Sambil dia nyalakan lampu dalam di mobilnya untuk memastikan keadaan di sekeliling mobilnya. Dan lampu sorot yang ada di depan itu juga dia nyalakan tuh. Dan dia buka itu. Dia keluar. Begitu dia lihat keadaan diintip, kagak ada apa-apa. Dia bingung. Loh, kok bisa begitu ya? Tapi dia benar-benar merasakan loh, bahwa benturannya cukup keras. Setelah dia mengamati sekeliling depan, dia coba balik lagi tuh ke dalam mobilnya. Tahu nggak guys, ini yang menyeramkan. Begitu dia coba balik lagi ke dalam mobilnya, dia lihat di sebelah kiri mobil tuh penyok. Penyok. Dia periksa tuh bemper depannya. Bener blesek masuk ke dalam, penyok. Nah lu, dia tambah bingung. Terus kemudian dia periksa lagi. Spion lampu spion kirinya tuh retak. Gua nabrak apa pikir Dani kan? Nah, di situ bulu kuduk Dani merinding. Cepet-cepet dia balik masuk ke dalam mobil. Kubrak, ditutup pintu. Dia lalu usap tuh mukanya pakai tangan kan. Apakah dia bermimpi atau tidak? Ternyata dia tidak mimpi. Waduh, katanya. Dan gak lama ketika dia sedang lamun, bunyi petir nih. Bunyi petir menggelegar. Gitu. Gak lamanya hujan turun. Turun tuh hujan tuh. Cukup deras. Sehingga kan lo tahu guys, kalau umpamanya hujan gede tuh ya, kaca depan tuh agak berembun ya, karena titik-titiknya ya. Titik-titik hujannya kan tahu sendiri karena gede ya. Gak lama berembun jadi gak kelihatan. Dia coba tuh nyalain wiper tuh supaya kaca terang. Lo tahu gak guys, begitu dia nyalain wiper, bas, dia setengah berteriak. Ada sosok makhluk yang berdiri di depan dia, rambut panjang, memakai baju hitam, dan juga rambutnya tuh kena tetesan hujan, jadi tetesan hujan tuh jatuh ke muka. Sekejap Dani kaget, wow! Dia nunduk, dia tutup mukanya. Tapi lama kelamaan, akhirnya dia coba intip lagi. Wah! Sosok wanita. Wanita kira-kira usia umur 30 sampai 40 tahun gitulah. Terus dia melambaikan tangan ke Dani. Dia lambaikan tangan pelan-pelan. Benar sosoknya manusia. Karena wajahnya biasa seperti manusia biasa gitu loh. Ya udah. Akhirnya Dani juga mulai berpikir, ini bukan apa-apa. Pasti ini manusia katanya. Ya udah. Dani turun tuh. Nah anehnya guys, begitu Dani turun dari mobil dan mencoba menghampiri wanita tersebut, wanita itu berubah wujud menjadi kelihatan lebih cantik gitu loh. Nah curah hujan yang ada di muka itu nggak ada. Dani bingung. Mbak katanya, kok nggak kehujanan ya? Tadi saya lihat Mbak kehujanan. Terus dia ketawa kecil. Enggak kok. Saya nggak kehujanan. Bingung tuh Dani. Lah, sedangkan Dani udah setengah basah nih. Ya udah. Dia coba yakinin dirinya aja. Kak mau kemana? Tolong, tadi saya yang pesan itu.
Tapi kan titik jemputnya beda, Mbak. Mas, saya masih ada kira-kira 300 meter lagi. Ya, tadi karena yang saya lihat rumah yang di pojokan situ katanya. Tapi entah kenapa, ya saya berada di sini aja nunggu. Karena pasti kan mobil kamu pasti lewat sini gitu. Ya udah, akhirnya Dani mencoba meyakini bener nggak nih apa yang dilihat dia nih. Nah nggak lama akhirnya ya udah oke lah Mbak kalau begitu. Nah anehnya ketika si Mbak tadi ya kita sebut aja Mbak Lila lah ya masuk dan duduk di samping Dani itu bau melati guys. Bau bunga melati itu bener-bener sangat terasa di hidung Dani. Dani mulai ketakutan, mulai merinding. Mbak sebenarnya siapa? Katanya gitu. Saya Lila. Tolong antar saya ya sesuai orderan tadi. Oke Mbak. Sambil gugup tuh Dani ngomong. Ya udah. Akhirnya mereka berjalan. Terus tiba-tiba map yang ada di akunnya Dani tuh nggak bisa berubah arahnya. Ketika dia jalanin mobil nggak bisa berubah arahnya. Loh Mbak tahu jalan keluar dari sini ya? Tahu katanya. Sebab nih di map saya nggak bisa. Nggak tahu nih tiba-tiba kayak hang gitu. Ya udah nanti saya arahin kata Mbak itu. Ya udah deh. Sekilas Dani percaya kan karena ya mungkin Mbak itu kan tinggal di situ. Ya udah. Karena dia udah beri petunjuk kiri dan kanan. Akhirnya Dani merasakan bahwa kok perempuan ini cukup menarik ya. Ya nggak tahu dah secara logika psikologi Dani ini terpengaruh. Akhirnya tiba di satu tempat, dia minta berhenti. Dia bilang ke Dani, Mas tolong berhenti sebentar ya. Loh kenapa Mbak? Temenin saya ke rumah di dalam. Saya mau ngambil barang katanya. Dani ngomong, ya udah Mbak aja saya tunggu sini. Tolong Mas, karena barangnya cukup berat katanya. Ya udah, akhirnya Dani ngikut tuh. Guys, Dani juga udah curiga. Dia coba jalan. Jalan masuk sampai ke rumah tersebut. Dia lihat rumahnya juga cukup unik gitu loh. Berada di bawah pohon bambu. Rumahnya biasa tapi berada di pohon bambu. Bambu kayak gitu. Nah menurut Dani rumahnya sih seperti rumah biasa. Akhirnya Dani coba masuk tuh ke dalam rumah itu. Begitu Dani coba masuk ke dalam rumah itu, terasa lagi nih baunya aneh. Gue sampai merinding nih guys. Gue merinding nih ceritain ini nih. Nah gak lama ketika Dani masuk tuh ke dalam rumah itu, perempuan itu ngilang, gak ada. Dani bingung disertai suara-suara yang menakutkan dalam rumah itu. Dan Dani akhirnya berteriak minta tolong. Gak ada yang denger guys. Ya udah. Akhirnya Dani semakin bingung. Nih kakinya dia gak bisa lari, gak bisa jalan. Begitu Dani memaksakan jalan tuh ya, dia bisa menenangkan pikiran begitu jalan. Dia bisa keluar dari rumah itu. Akan tetapi guys, langkahnya tuh nggak bisa jalan lagi, maksudnya nggak bisa bergerak lagi setelah keluar rumah. Dia sahat. Lu tahu nggak guys, akhirnya dia jatuh karena udah kelelahan, tenaganya habis, dia jatuh. Akhirnya Dani gelepak gitu. Nah dalam bayangan Dani tuh ya, ketika dia udah jatuh setengah sadar, itu dia banyak perempuan ikan cantik ngerubungin dia gitu. Dani bingung. Akhirnya pas bingung gitu Dani udah nggak habis pikiran dalam setengah sadaran dia gitu ya. Ya udah. Nah nggak lama Dani disuapin tuh makanan. Berupa kayak mie instan lah yang biasa dimasak gitu. Dikasih minum, terus dikasih mie instan. Nah akhirnya karena Dani udah merasa kehabisan tenaga, dia lapar, dia makan tuh mie instan sama air yang dikasih.
Dia minum. Habis itu Dani nggak sadar. Nah udah nggak sadar gitu, si Dani akhirnya bangun nih pagi-pagi. Lu tahu nggak guys, pas Dani bangun, ternyata, aduh kok jadi merinding nih ceritanya. Ternyata dia berada di kuburan. Seorang yang namanya, gua nggak bisa sebutkan lah namanya ya, di kuburan itu ya. Dan akhirnya, itu kalau nggak salah dia bangun tuh pas udah menjelang jam 7 pagi. Menjelang jam 7 pagi. Nah, menjelang jam 7 pagi dia bangun, akhirnya kan dia tuh kuburan, dilihat nisannya segala macam. Ada nama seseorang tuh di situ. Dan dia lihat bahwa di bajunya itu ada apa namanya kayak ulet-uletan, bukan ulet-uletan, maksudnya ulet-ulet kayak yang apa tuh yang kecil-kecil tuh. Nah, itu ada di bajunya tuh. Ternyata itu mie yang dia makan semalam. Dan dia lihat lagi ke tanah itu, ya udah, tuh banyak tuh ulet-ulet kecil tuh di situ tuh. Dan ada darah di celananya, darah. Nah kata Dani, itu mungkin dia yang minum itu adalah yang dikasih minum adalah darah. Ya udah, lu tau nggak guys? Langsung Dani kabur, meninggalkan tempat itu. Dia masuk ke dalam mobilnya tuh, dia menuju ke arah mobilnya tuh lampunya masih menyala tuh, lampu sorotnya. Pintunya masih kebuka. Gak tahu kenapa kebuka, padahal dia udah nutup katanya. Ya udah, akhirnya guys, lo tahu nggak yang terjadi? 3 hari itu temen gua pelangak pelongok lo di rumah. Baru akhirnya dia dibawa orang pinter, baru normal lagi. Selama 3 hari dia kayak blank gitu, blank. Dia nggak bilang apa. 3 hari kemudian baru dia pulih kembali. Gila guys, benar-benar menakutkan, serem banget. Gue juga merinding ketika dengar cerita ini. Ya udah guys, begitu ceritanya. Semoga ini menjadi kesan tersendiri bagi para teman-teman yang mendengar. Oke ya guys, semoga dengan cerita ini kalian bisa merasakan bahwa ternyata setan itu tetap ada. Di tengah kemajuan teknologi, setan itu selalu ada dan berada di sekitar kita. Oke guys, salam sehat, sampai ketemu lagi di Cassandra Channel 13.